sore, selamat bertemu di dalam kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau beri penyembahan yang terbaik hanya buat Yesus saja. Kita angkat pujian kita. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah
sore hari ini ya Tuhan, layakkan kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sucikan kami untuk masuk menghampiri takhta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu besar. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun ya Tuhan. Dengan terima kasih kami mau memberi puji-pujian yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Pakai kami semua ya Tuhan. Pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk dapat memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biar Engkau mengambil alih di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian penyembahan kita hanya dekat Allahku. Tenang
dalam satu yang lain kita katakan ada satu sobat yang setia. Di saat kita susah, di saat kita senang, hanya Yesus yang menjadi sobat kita. Haleluya. Kekuatan dan mazmur. Kemuliaan bagi Dia, kebenaran bagi Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Yesus. Mari kita angkat pujian. Ku tak membawa apapun juga, nanti persembahan akan dijalankan. Sebelum firman disampaikan, apakah kita mau mempunyai hati seorang hamba? Hati seorang hamba tidak boleh ego, tidak mau mementingkan diri sendiri. Hati hamba sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar firman akan disampaikan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan tubuh kita. Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih. Saat kau berfirman. Haleluya. Amin Tuhan. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
dikuasai oleh firman. Biar hatimu dikuatkan oleh pujian. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Angkat tanganmu, nyanyikan yang terbaik buat Yesus. Yesus tidak minta apa-apa, dia hanya minta dari hati, hati yang tulus, hati penyembah yang benar. Haleluya Yesus, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
saat kami ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam rumah-Mu. Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami. Sebab tidak ada perkara yang mustahil untuk Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Engkau juga tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kami percaya kami akan menerima jawabannya melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami saat ini. Mengubah, membentuk, meneguhkan, dan menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani kami. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, dan Engkau percayakan firman-Mu dalam hidupnya. Sehingga kami semua boleh menerima firman-Mu dengan penuh kuasa, dan itu menjadi bagian hidup kami. Kami boleh menikmati kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami buka hati kami buka kehidupan kami untuk terima firman-Mu. Dan dengan ucapan syukur, kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Jawa Timur. Ya, ibu saya sendiri. Ya. Saudara pasti sudah tidak asing lah ya, karena sudah beberapa kali melayani kita. Kalau nggak salah terakhir itu Natal ya, Natal berapa tahun lalu, atau sudah pernah mungkin ya, saya sendiri lupa, saking jarangnya saudara ya, karena jaraknya jauh gitu. Karena mama saya ada di Jakarta karena sekolah Alkitab udah libur, yang di Beji, yang Jakarta belum. Ini pasukannya masih ada di sini satu saudara ya. Ya, baru mau tamatnya baru Sabtu besok gitu. Jadi belum tamat gitu. Nah, kalau yang di BJ sudah penamatan sudah 3 minggu lalu mungkin kalau tidak salah ya. Nah, jadi gurunya liburan ceritanya gitu. Nah, maka saya minta beliau melayani kita dengan firman Tuhan. Ya, nama sudah tahu kan ya? Tidak usah diperkenalkan ya. Yang jelas belakangnya ada Van der Krochtnya. Baik, silakan. Mari. Haleluya. Selamat sore, saudara sekalian, jemaat Tuhan di Losufan. Ya, saya sendiri lupa terakhir kapan, tapi seingat saya waktu itu Natal ya, kalau nggak salah Natal keluarga gitu ya. Ya, puji Tuhan. Sekolah Alkitab SAB sudah libur, jadi gurunya bisa melancong dulu. Tapi saya ketemu di sini ya, ada orang murid-murid SAJ. Jadi rada ngeri-ngeri juga dia ketemu dengan siswa-siswa SAJ di sini. Ya, tapi ada mantan murid saya di sini ya, tuh dia dada-dada dari atas. Ya, puji Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala. Ya, walaupun dia anak, tapi dalam di saat sekarang ini saya harus berkata dia Bapak Gembala ya, kan memang benar ya dia Gembala ya. Puji Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Walaupun saya sebenarnya nggak berharap dapat kesempatan khotbah gitu ya. Saya pikir mau ya liburan gitu. Tapi ya kalau hamba Tuhan itu libur tetap melayani begitu ya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang saya beri judul mempertahankan komitmen. Ya. Oh ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Nama saya mirip dengan anak saya. Cuman kalau anak saya ada tambahan L di belakang ya. Haniel. Kalau saya Hani saja. Nah, jadi memang itu ada ceritanya ya. Jadi waktu saya mengandung anak pertama ini, papinya saya tanya, kasih nama apa ini, anaknya apa ini, waktu itu belum ada USG-an gitu ya. Lalu seorang hamba Tuhan berkata, anakmu apa Niko, itu nama ayahnya. Saya yakin laki-laki om. Kalau perempuan, kalau yang lahir perempuan bagaimana? Enggak, pasti laki-laki. Jadi sudah sedia nama, sudah. Namanya yang disediakan juga nama laki-laki, enggak sedia nama perempuan. Begitu besar keyakinannya anak laki-laki. Lalu dikasih nama apa? Haniel. Loh kok sama? Kan Hani juga. Ya memang itu maksudnya supaya saya cinta istri saya cinta anak saya. Kok enggak ada haleluya? Ya, puji Tuhan. Ya, firman Allah sore hari ini saya ajak kita baca bersama dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24, saya ingin baca mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Ya, sebenarnya kisahnya ini ada di pasal 23 dan pasal 24. Tapi kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi bagian akhir ayat yang ke-15 ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Puji Tuhan. Nah, ayat-ayat ini kalau yang seharusnya kita baca dari ayat pasal 23 dan 24 ini adalah kata-kata terakhir ya, kata-kata perpisahan dari Yosua sebelum dia mati. Nah, kita mengetahui bahwa Yosua menggantikan Musa yang telah mati dan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, sebelum sampai kepada ayat-ayat yang kita baca ini, maka Alkitab
di pasal-pasal sebelumnya juga diceritakan bagaimana dalam kepemimpinan Yosua bangsa Israel dapat mengalahkan ya, bahkan menghancurkan Yeriko. Nah, menjelang akhir pelayanannya, Yosua mengumpulkan semua orang-orang Israel dan berkata kepada mereka bahwa atau menasehati mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap pada komitmen semula. Karena sejak awal ketika dalam kepemimpinan Musa kita tahu bahwa Allah sudah memberikan hukum-hukumnya yang kita kenal dengan 10 hukum itu. Di antaranya yang kita tahu adalah Allah berfirman agar jangan ada padamu ilah lain. Jangan menyembah sujud kepadanya. Artinya bahwa Allah inginkan umatnya itu hanya menyembah Allah. Pusat penyembahan hanyalah Allah. Pusat ibadah kita hanyalah Allah. Tapi dalam prosesnya ketika bangsa Israel yang kita tahu juga selama 40 tahun lamanya mengembara di padang gurun, banyak hal yang terjadi ya. Seringkali mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tidak menyembah Allah ya, seperti tadi ayat kita baca yang Yosua katakan di antara nenek moyang mereka ada yang menyembah Allah lain. Nah, Yosua sebelum mengakhiri pelayanannya dia ingin agar umat Israel tetap mempertahankan komitmennya. Beribadah hanya kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa untuk mengucapkan janji itu mudah ya. Tetapi untuk menepati suatu janji itu tidak semudah mengucapkannya. Betul ya? Mengucapkan gampang, tetapi untuk melakukannya, menepatinya itu tidak semudah mengucapkannya. Tapi itulah sebabnya Yosua katakan di ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Hidup ini memang pilihan ya. Tidak ada yang memaksa kita. Keputusan harus datang dari diri kita sendiri. Kepada siapa kita mau beribadah, kita mau menyembah. Tapi Yosua dengan tegas berkata di bagian B ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah komitmen yang baik. Bahwa Yosua bahkan mengajak seluruh keluarga, seisi rumahnya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya ini juga menjadi komitmen kita ya. Komitmen kita hanya beribadah kepada Tuhan. Akan lebih baik lagi tentunya kalau kita mengajak satu keluarga, seisi rumah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel mengucapkan satu janji ya, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan seterusnya. Sampai di ayat yang ke-18 mereka berkata, kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Maka kita pun dapat berkata atau memiliki komitmen yang sama. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan karena Dialah Allah kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa mengucapkan menepati janji itu memang tidak semudah mengucapkannya. Tetapi ya tentu kita akan selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, karena perjalanan hidup kekristenan kita itu
tidak mudah ya, seringkali juga jatuh bangun, seringkali kita ada pada posisi iman yang lemah ya. Seringkali berada pada mungkin ya, satu ketika berada pada satu titik di mana kita mungkin merasa jenuh ya. Jenuh mungkin karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Banyaknya masalah, pergumulan hidup, ya, persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan, yang tidak bisa kita atasi, sehingga manusia cenderung larinya untuk apa beribadah kepada Tuhan kalau nyatanya hidup saya seperti ini, ya. Jadi seolah-olah mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kita semua tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semua atas izin Tuhan. Bahkan seringkali harus melewati masa-masa sulit sekalipun. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kita mempertahankan komitmen kita kepada Tuhan. Apa komitmen itu? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti komitmen itu adalah perjanjian, ya, keterikatan atau janji untuk melakukan sesuatu, ya. Kita berjanji untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita berjanji kepada Tuhan, aku akan setia, aku akan beribadah, maka seharusnya kita pertahankan komitmen itu. Nah, saya ingin melihat bersama saudara sore hari ini, apa sebenarnya arti komitmen, ya, tentu dari sudut pandang firman Allah. Kalau tadi saya katakan komitmen menurut definisi, menurut kamus, ya, artinya adalah janji, ya, untuk melakukan sesuatu. Maka kalau kita melihat dari sudut pandang firman Allah, komitmen itu bukan sekedar janji saja, ya. Karena komitmen itu fokus utamanya itu adalah tindakan nyata. Jadi melakukan apa yang sudah kita janjikan. Ketika kita berkata, banyak juga ya melalui lagu-lagu, aku akan setia, ya, hamba yang setia sampai akhir hidup kita. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa pertahankan janji kita itu, komitmen kita? Ya, hal yang pertama yang ingin saya lihat bersama saudara sore ini, komitmen bukan hanya sekedar janji, tetapi fokus utamanya adalah melakukan apa yang dijanjikan. Jadi tindakan nyata. Tanda, ya, atau ciri dari komitmen yang benar itu adalah kepatuhan, ketaatan, kesetiaan. Dan ketaatan, kesetiaan, kepatuhan tentu harus dibangun atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa berkata aku akan setia, tetapi kalau dalam diri kita tidak ada, ya, kasih kepada Tuhan, kita tidak mungkin dapat melakukan apa yang kita janjikan. Yohanes 14 ayat yang ke-15, Yohanes 14 ayat yang ke-15, firman Allah berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi harus ada kasih lebih dulu. Jika kasih itu ada di dalam diri kita, maka kita akan taat. Kita akan menuruti segala perintahku. Segala. Jadi ini dapat dikatakan kepatuhan mutlak gitu ya, kepatuhan mutlak. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris saya melihat ayat ini, Yohanes 14 ayat 15 ini berbunyi demikian ya. Saya nggak mahir bahasa Inggris, tetapi ya mungkin kalau orang Jawa bilang little I can gitu ya. Jadi dikit-dikit bisa gitu.
Nah, saya baca ayat Yohanes 14 ayat 15 ini berbunyi, "If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments." Nah, kata keep, saya tertariknya dengan kata keep di sini. Kalau melihat arti, ya, kata keep itu artinya adalah menyimpan. Tapi kemudian saya baca terus, kata keep ini juga punya arti yang lebih luas ternyata. Kata keep ini mengandung arti memenuhi sesuatu yang sudah dijanjikan. Jadi bukan hanya menyimpan, disimpan tok lalu nggak diapa-apain, ya. Tetapi kata keep di sini adalah memenuhi sesuatu yang sudah dijanjikan. Jadi saya dapat menarik kesimpulan kata komitmen di sini, ya, kata bukan sekedar janji tetapi juga memenuhinya, memenuhi janji itu. Ya, komitmen ini bagian dari integritas, ya. Nah, apa sih integritas itu? Integritas itu singkat saja, arti singkatnya saja adalah keselarasan kata dan tindakan. Keselarasan ucapan dan perbuatan. Artinya apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi komitmen bukan sebuah janji kosong, tetapi harus ditepati. Saya tidak tahu sejak kapan saudara berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Ada mungkin yang baru, ya, baru beberapa tahun belakangan ini percaya Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan berjanji akan setia beribadah kepada Tuhan. Atau ada juga mungkin yang dari lahir, dari kecil, dari kandungan ibu sudah diajar untuk ke gereja beribadah kepada Tuhan. Sampai sudah gede, sudah besar. Tetap pertahankan komitmen kita. Ya, seperti ya yang kita selalu dengar, sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus, tetap Yesus. Bukan berarti lalu dalam perjalanan hidup kita ini akan enak terus, ya. Ada waktunya kita berada pada masa-masa yang sulit. Mungkin ada intimidasi, ya, atau masalah-masalah pergumulan yang berat sehingga hampir-hampir kita berkata, kalau begini caranya kenapa harus bertahan untuk percaya Yesus kalau tidak ada pertolongan. Tapi itulah apa yang tadi kita baca dalam Yohanes 14 ayat ke-15 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, dan kita benar-benar telah berkomitmen untuk setia dan hanya beribadah kepada Tuhan, pertahankan komitmen itu. Satu contoh dalam perjanjian baru yang kita sudah kenal tokoh ini yaitu Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Ini adalah komitmen Paulus. Filipi 1 ayat 21. Paulus katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, apakah Paulus benar-benar memenuhi komitmennya? Ya. Walaupun kita tahu perjalanan pelayanan Paulus itu tidak selalu baik-baik saja, ya. Bahkan dia sering menulis dalam kitab Kisah Rasul misalnya. Dalam pelayanannya seringkali terancam bahaya. Berulang-ulang kali pelayanannya dalam bahaya. Bahkan terancam
mati. Tetapi saya tidak pernah menemukan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus kemudian mengundurkan diri. Ya. Paulus kemudian membatalkan komitmennya. Tidak pernah. Paulus tetap pada komitmennya untuk melayani Tuhan sampai mati. Itu sebabnya dia berkata mati adalah keuntungan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ya, ayat 6 sampai 7, ayat yang sering kita temukan di pusara itu ya, aku telah mengakhiri pertandingan. Artinya bahwa Paulus tetap mempertahankan komitmennya sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit, situasi yang sangat sulit. Bahkan ketika terancam nyawa, ya, ia tidak takut mati. Bahkan Paulus dapat menyelesaikan seluruh pelayanannya sehingga dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Nah, inilah komitmen yang benar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita dalam perjalanan ya iman kita. Apa yang ada di hadapan kita. Ancaman kematian mungkin. Tapi belajar dari seorang Paulus tetap bertahan sampai akhir. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10, setia sampai mati. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua yang ingin kita lihat bahwa komitmen itu harus dipertahankan. Harus diperjuangkan, dipertahankan. Artinya seseorang itu harus punya pendirian gitu ya. Sekali ya, tetap ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sesulit apapun ya, situasi, kondisi yang dihadapi tetap teguh, tetap kokoh dalam pendirian, mempertahankan. Nah, ciri-ciri orang yang kuat pendiriannya itu rela berkorban, ya. Ya, contohnya tadi kita bisa pakai Paulus, ya. Rela berkorban. Nah, rela berkorban di sini bukan hanya korban materi, ya, tetapi korban di sini itu rela mempertaruhkan nyawa, ya. Sekalipun ancaman kematian, tetapi sekali dia berkomitmen setia kepada Tuhan dan hanya Allah adalah sebagai pusat penyembahannya, dia tidak akan takut mati. Saya mengambil satu contoh di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Cerita tentang 3 pemuda SMA, ya. Bukan sekolah menengah atas, tetapi SMA ini singkatan dari nama 3 pemuda itu ya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, dalam kisah itu diceritakan mereka diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena mereka menolak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ya, kita akan baca ayat itu. Satu kalimat yang benar-benar menarik perhatian yang mereka ucapkan itu ya. Daniel pasal 3, kalau saudara mau baca seluruh kisahnya itu ya dalam Daniel pasal yang ketiga. Jadi pada saat itu Raja Nebukadnezar menyuruh membuat patung dan semua orang harus menyembah patung itu. Nah, ternyata didapati ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar itu. Di ayat yang ke-17 atau kita baca mulai ayat 15.
Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Puji Tuhan. Ancaman kematian itu ada di depan mata. Dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Apakah mereka takut? Apakah mereka membatalkan komitmennya? Tidak. Mereka berkata, kami hanya menyembah Allah. Bahkan, saya katakan ini perkataan iman ya. Ketika mereka berkata, seandainya Allah tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhan. Artinya bahwa mereka tetap punya pendirian, tetap pada komitmen. Apapun yang terjadi, tetap setia. Bahaya maut sekalipun, dapur api yang menyala-nyala sekalipun. Mereka bahkan berani menolak kompromi. Kalau saudara baca lagi di ayat yang ke-15 tadi itu. Kalau kamu mendengar bunyi-bunyian jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga. Jadi ada ajakan untuk kompromi, ya. Menyembah patung bebas dari dapur api. Tetapi kalau kamu tetap memilih menyembah patung itu, kamu akan dicampakkan ke dapur api. Banyak kali dalam hidup ini ada bentuk-bentuk kompromi, ya, menghalangi kita untuk beribadah, menghalangi kita untuk setia. Tetapi saya ingin mengatakan dan mengajak saudara-saudara sekalian untuk jangan bergeser dari komitmen kita. Tetap mempertahankan. Seandainya Allah tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Tetapi fakta Alkitab mencatat bahwa Allah menolong. Haleluya. Allah menolong. Mereka memang dicampakkan ke dapur api yang menyala-nyala itu. Tetapi lihat pertolongan Tuhan. Ketika orang-orang yang melemparkan ketiga pemuda ini ke dalam perapian yang menyala itu melihat, termasuk Nebukadnezar sendiri melihat, yang dicampakkan 3 orang. Tetapi ternyata yang mereka lihat ada 4 orang di sana. Siapakah orang yang keempat itu? Ya, itulah Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang hadir
di dalam situasi apapun. Ketika kita tetap bertahan dengan komitmen kita sekalipun kita ada dalam bahaya itu. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menutup mata. Karena Allah hadir di mana-mana. Allah hadir di dalam dapur api itu. Sehingga kisah ini berakhir dengan satu kesaksian dari Nebukadnezar sendiri bahwa benar Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, Abednego adalah Allah yang hidup. Haleluya. Beranikah kita menantang ya, sekalipun ada intimidasi atau bentuk-bentuk kompromi. Berani berkata, seandainya Allah tidak menolong, aku tidak akan takut, tetap maju. Bahaya boleh mengancam, tapi kalau kita percaya kepada Allah kita, Tuhan kita, penyertaannya, maka kita akan alami mujizat. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan ada. Puji Tuhan, perjalanan hidup kita tidak semakin mudah memang saudara ya. Banyak tantangan, banyak halangan, banyak mungkin juga bentuk-bentuk intimidasi dan sebagainya. Tetapi saya ingin mendorong saudara untuk tetaplah mempertahankan komitmen kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah menyembah hanya Allah saja. Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Kebenaran yang telah engkau terima. Apakah itu? Firman Allah. Haleluya. Firman Allah adalah segala-galanya. Firman Allah adalah jawaban. Seringkali kecenderungan manusia untuk tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Dan kemudian beralih, ya, tidak lagi dapat mempertahankan komitmen kesetiaannya. Komitmen kasihnya kepada Tuhan. Tetapi belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab yang tadi sudah kita lihat. Ketika kita menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap berpegang kepada keyakinan kita, firman-Nya tidak pernah gagal. Sekali Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam, kita nikmati penyertaan-Nya. Bahkan sampai akhir hidup kita. Sehingga kita pun dapat berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku sampai ke garis akhir. Puji Tuhan, komitmen itu harus dipertahankan. Kalau kita bicara pertahankan komitmen di masa-masa senang, ya, masa-masa diberkati itu mudah, saudara, ya. Tapi ketika kita berada pada satu situasi dan kondisi yang sulit, kita terpojok, ya, kita dipersalahkan, kita disakiti mungkin. Mungkin akan timbul pertanyaan, Tuhan, apa yang salah? Ya, saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat sesuai yang Engkau perintahkan. Saya sudah melakukan firman-Mu. Tetapi apa yang saya terima, apa yang saya alami tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Kadang-kadang kita merasa seperti percuma, begitu ya. Ke gereja, enggak ke gereja kok sama saja. Tuhan melihat kesetiaan kita, saudara. Setia sampai akhir, setia sampai mati. Haleluya. Wahyu 2 ayat yang ke-10 tadi yang sudah saya sebutkan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tidak mudah memang saudara, tidak mudah. Saya bisa saksikan seorang teman saya, hamba Tuhan. Ketika dia
ya pernah cerita ada masalah berat dalam hidupnya. Dituduh melakukan satu kesalahan yang tidak dia buat. Dia dipojokkan sampai akhirnya dikucilkan. Lalu akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Lama sekali tidak pernah tidak ada komunikasi. Satu waktu tiba-tiba muncul ya di Facebook. Dia sapa saya. Dia bilang, masih ingat saya? Saya lihat fotonya, saya mengenali ya. Dia pakai nama lain. Lalu ya saya tanya, sekarang di mana kamu? Buka bengkel. Sakit hati saya dengarnya, saudara. Betul, sakit hati saya dengar. Udah buka bengkel. Loh, kamu gak melayani lagi. Sejak saat itu, dia tinggalkan pelayanan. Dia tinggalkan Tuhan. Di mana janji kamu melayani Tuhan sampai akhir? Dia bilang, ya sekarang memang ada rasa penyesalan itu. Ya, kenapa saya terpancing emosi, tinggalkan Tuhan. Hanya karena omongan orang. Ya, saya tanya dia, tapi kamu masih ibadah kan? Ya, saya memang masih ibadah. Jadi hanya sebagai seorang, ya sama seperti jemaat-jemaat lainnya. Tidak lagi melayani. Tantangan hidup ini berat, saudara. Untuk mempertahankan komitmen kita kepada Tuhan itu sekali lagi tidak mudah. Ada banyak hal bisa terjadi. Tetapi anggaplah itu ujian iman bagi kita. Supaya kita semakin dewasa, ya. Dewasa, semakin kita diuji, firman Tuhan katakan semakin kita akan timbul seperti emas. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak berbicara lebih panjang lagi ya. Saya ingin mengajak saudara menyanyi sebuah lagu. Dan kiranya lagu ini juga merupakan satu janji komitmen kita kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang, walau taufan datang, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Berkat-berkat yang Dia berikan terlalu banyak dan kita tidak bisa melupakannya. Ujian memang akan datang, tetapi bertahanlah di dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan. Ujian iman untuk semakin mendewasakan kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
tidak sebanding saudara dengan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Yesus menderita untuk kita, untuk selamatkan kita. Terlalu banyak berkat yang sudah kita terima. Kalaupun ada tantangan, persoalan, pergumulan yang berat, jangan pernah membatalkan komitmenmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah mencintai Tuhan. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Mungkin banyak orang meninggalkan, mungkin banyak teman meninggalkan kita, tetapi keputusan datang dari diri kita sendiri. Ku mau tetap cinta, ku mau tetap setia. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab mengajar kita bahwa harus ada pilihan di dalam hidup kita. Kita ingin mencari Tuhan dengan tulus ikhlas, atau kita ingin mencari yang lain. Walau mungkin kita ingin orang lain tahu bahwa kita hanya mencari Tuhan, tapi siapa yang dapat tahu kalau di dalam hati kita mengejar yang lain? Mungkin kita ingin orang lain menganggap kita lebih dari semua. Kita ingin orang lain mengakui bahwa kitalah yang paling pintar, paling berbakat, kita yang paling rohani. Ya, orang lain tidak tahu itu. Tapi kalaupun saudara mengejar hal itu, dan kalaupun Tuhan izinkan saudara mendapatkan apa yang saudara mau, saudara ingin dihormati, saudara ingin didengar, saudara ingin dapat berkuasa, kalaupun Tuhan izinkan saudara, kalaupun Tuhan izinkan saudara dapat, maka ujung-ujungnya saudara hanya akan dapat pujian dari orang lain. Hanya dapat pujian. Tapi berbeda halnya kalau hidup kita memang mencari Tuhan. Alkitab tadi berkata, Wahyu pasal 2 ayat 10, setialah sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Mungkin manusia bisa memuji engkau, manusia bisa hormat dan salut dengan engkau, tapi Tuhan bisa lebih memberikan kepada saudara dari sekedar
penghormatan, Allah bisa memberi mahkota kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan kita pegang. Tidak soal berapa banyak yang suka dengan kita, suka dengan pendirian kita, suka dengan prinsip hidup saudara. Ada orang yang mungkin hanya menjalani kehidupan rohani separuh-separuh, setengah-setengah, setengah hati. Saudara gak perlu ikuti mereka. Ikuti saja cara Yosua mengabdi kepada Tuhannya. Yosua berkata, baiklah kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang cemburu katanya. Tuhan yang telah menuntun kita sejak keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian. Dan tidak boleh ada Allah yang lain, tidak boleh ada keinginan yang lain yang saudara simpan di dalam hatimu. Biar Tuhan yang berikan semua pada waktunya. Engkau boleh kehilangan sesuatu selama saudara mengikut Tuhan sekarang. Saudara boleh kehilangan banyak, kehilangan teman, tidak apa-apa. Saudara kehilangan pengaruh, tidak apa-apa. Suara saudara tidak didengar, gak apa-apa. Saudara kehilangan kepercayaan dari orang lain, tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan kehilangan mahkota kehidupan. Tuhan bisa memberikan lebih dari apa yang saudara tuntut orang lain harus berikan kepada kita, saudara. Kiranya firman Tuhan memberkati hidup kita. Firman Tuhan betul-betul menuntun hidup kita. Karena dengan cara inilah Tuhan sedang mengajari umatnya, orang Israel. Supaya mereka tidak perlu mencari satu penghormatan, pengakuan dari orang lain. Mereka adalah bangsa besar, gak usah mencari penghormatan dari orang lain. Bangsa lain akan menghormati Israel pada akhirnya. Tapi kalau mereka meminta itu buru-buru, mereka binasa. Tapi kalau mereka menjalaninya dengan takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia, seperti tadi ayat Mas kita dengar, maka Tuhan akan memberkati hidup mereka. Sekarang saudara, baharuilah komitmen saudara di hadapan Tuhan. Saya ingin beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Tulus, ikhlas. Gak peduli apa yang orang lain tudingkan kepada saudara. Tulus, ikhlas artinya saudara tetap ikut Tuhan. Entah orang lain mau tuduhkan apa saja. Saudara tetap hidup untuk Tuhan. Walaupun orang lain ngoceh tentang kita apa saja. Tulus, ikhlas dan setia. Kita boleh kehilangan banyak hal, tapi kita tidak boleh kehilangan mahkota kehidupan kita. Saudara, saya belajar dari firman Tuhan tadi. Saya merenungkan firman Tuhan tadi. Dan itu pun saya alami, saudara. Maka saya berdoa supaya ke depan hidup saya lebih tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat melihat perbuatan ajaib Tuhan menyertai hidup kami. Kami percaya perbuatan ajaib Tuhan bukan hanya milik orang Israel. Bukan hanya kepada mereka saja Tuhan tunjukkan perkara-perkara besar di depan mata. Tapi kepada kami itu juga Tuhan akan tunjukkan. Hanya mungkin kami masih perlu menambah kesetiaan kami dan ketulusan kami di dalam beribadah, di dalam mengikut Engkau. Jaga hati kami supaya kami tidak terburu-buru meminta, bahkan mengklaim janji Tuhan. Seolah tidak ada hari lain bagi kami. Seolah esok tidak ada hari lagi buat kami. Kami paksakan Tuhan harus melakukan apa yang kita mau. Tapi kami juga belajar bahwa di samping Allah bekerja sesuai dengan waktunya,
Maka di dalam waktu-waktu Allah menguji hati kami, Allah menguji kesetiaan kami, Allah menguji ketulusan kami. Kami mencari Tuhan karena kami tulus hanya ingin persekutuan dengan Engkau, atau kami cari Tuhan karena kami ingin mencari hal lain yang tersembunyi di dalam hati kami. Tuhan ampuni kami semua. Biarlah lewat firman Tuhan siang hari ini dalam ibadah ini, kami diteguhkan untuk membaharui komitmen kami di dalam mengiring Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali firman tetap firman mengisi hidup kami. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan jagai umat-Mu dan pagari mereka. Kami mungkin akan mengalami banyak hal yang tidak terduga, karena umat Tuhan juga mengalami hal yang sama. 40 tahun mereka mengembara dengan menatap, dengan membayangkan tanah perjanjian. Tapi dalam 40 tahun banyak hal tidak terduga mereka alami. Yang kalah binasa, yang tidak sabar binasa, yang marah binasa, yang menggerutu binasa, yang kecewa pun binasa. Tapi yang sabar dan setia masuk ke negeri perjanjian. Tuhan tolong kami supaya pengalaman umat Tuhan itu menjadi pembelajaran besar dan mahal bagi kami. Orang boleh melakukan apa saja kepada kami, bahkan yang buruk pun dapat didatangkan. Tapi kami hanya ingin mencari Tuhan. Kami hanya ingin mencari Tuhan, kami tidak ingin kehilangan hadirat Tuhan, kami tidak ingin kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun orang tidak bisa memuji kami, tapi Allah telah menyediakan mahkota kehidupan buat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman. Berkati pelayanannya Tuhan. Engkau tahu di dalam hidupnya hanya ada pengabdian untuk melayani. Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan berkati hidupnya. Tuhan berkati jemaat Tuhan di Lusufan ini. Dengan kesederhanaan mereka Tuhan, ajari mereka untuk hanya berharap kepada Tuhan saja. Bahkan mungkin kami tidak mempunyai orang-orang kuat yang bisa menolong kami dan membela kami. Tetapi kekuatan Tuhan tidak kurang di dalam memagari dan membela kami. Satu saat kebenaran akan terungkap. Dan itulah tandanya upah dari kesetiaan kami. Kalau ada orang-orang yang mungkin menyalahkan kami, merugikan kami, biarlah kami tetap setia sampai Allah membalikkan keadaan. Sampai Allah memulihkan hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam keseharian mereka pagi hingga pagi. Sehat-sehatkan selalu mereka. Tambahkan sukacita mereka dalam mengiring Tuhan. Sekalipun banyak masalah mereka akan hadapi, tapi di dalam banyak masalah ada banyak perbuatan ajaib Tuhan dinyatakan. Di dalam banyak masalah ada banyak waktu kami duduk di kaki Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dari pagi hingga malam hari, ataupun malam hingga pagi hari, berkati ya Tuhan, supaya mereka dapat mencukupkan kebutuhan rumah tangga mereka. Karena hanya Allah lah sumber kehidupan kami. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu. Berkatilah ya Tuhan bagian-bagian yang mereka berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Persembahan-persembahan yang mereka bawa, Tuhan berkati, Engkau yang tahu ketulusan hati mereka. Tuhan ajar supaya apa yang mereka berikan kepada Tuhan itu hanyalah bentuk kasih sayang. Itu adalah bentuk ketaatan melakukan firman Tuhan. Tidak ada yang lebih yang kami harapkan. Sisanya Allah yang akan menggantikannya dengan berkat. Berkati ya Tuhan seisi rumah. Berkati
semua penghuni rumah di dalam rumah mereka. Pagari dan kawali selalu jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Keluar hingga masuk dalam rumah lagi Tuhan, pagari mereka. Begitu pula kami pulang sebentar dari tempat ini, Tuhan jagai. Perjalanan jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki, Tuhan jagai. Hindarkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain, supaya kami tiba di rumah dengan sukacita, karena selamat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan menerima berkat-Mu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin.